Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Darojatul Khofifah, NIM 19142016 dari Perbankan Syariah 6C. Baiklah, saya akan memenuhi tugas dari ujian mata kuliah arbitrase. Dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dari LAPS. Pengertian dari LAPS yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di luar pengadilan. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Yang kedua yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Dan yang ketiga yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basyarnas. Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Internasional Indonesia atau disingkat BANI. Pada Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh Kadin atau Kamar Dagang dan Industri di Indonesia. Pendirian ini dimaksudkan untuk menjabatan ini sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan. Selama berpuluh-puluh tahun, BANI terus berkembang dengan menghadirkan arbiter dari dalam dan luar negeri. Arbiter ini memiliki keahlian sendiri-sendiri dan akan menangani kasus yang lebih spesifik. Perkembangan dari BANI semakin pesat sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Dengan undang-undang ini, penyelesaian sengketa perdagangan melalui jalur arbitrase semakin jelas dan memiliki kekuatan hukum. Saat ini ada ratusan arbiter dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh BANI dengan dukungan tenaga ahli yang hebat. Badan independen ini terus melejit dan menjadi banyak dan menjalin banyak kerjasama dengan lembaga terkait di seluruh dunia. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat BANI. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI memiliki kewenangan dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari dua belah pihak yang bersengketa. Lembaga ini bisa menyediakan tempat atau menyerahkan urusan ini pada pihak bersengketa. Selanjutnya, BANI juga menawarkan arbiter terbaik yang akan menjadi ahli dalam persidangan serta membuat putusan. Yang selanjutnya yaitu kewenangan BANI. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini juga mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan cakupan perdagangan, industri, dan bank. Cakupan ini bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kewenangan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase pasal 5 ayat 1. Dengan landasan ini, arbiter yang disediakan oleh BANI bisa memberikan putusan yang tepat dan tidak berat. Yang kedua yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI adalah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Sebagai yayasan, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara yuridis formal melalui Akte Pendirian Yayasan Nomor 175
tanggal 21 Oktober tahun 1993. BAMUI mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1993, 10 dan keberadaannya sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia. Apabila dilihat dari aspeknya, aspek yuridisnya mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama. Secara historis, dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga arbitrase Islam sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang sampai sekarang, dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen. Demikian juga secara sosiologis, keberadaan antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi, dan bisnis. Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah, dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Yang selanjutnya yaitu kewenangan Basyarnas. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional, yakni yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang kedua yaitu memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.